Pernah nggak sih kalian lagi baca caption di media sosial atau dengar ceramah, terus ada kalimat, hadis ini derajatnya dhaif, tapi ada juga yang bilang hasan. Jujur, kadang suka pusing nggak sih bedainnya? Dan gimana bisa ucapan Nabi ribuan tahun lalu sampai ke kita sekarang dengan super akurat? Halo teman-teman, kenalin, aku Zahra. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat santai bareng selama beberapa menit ke depan untuk membedah sebuah buku modul kuliah yang keren banget. Judulnya Studi Hadis, karya Sri Widiati, terbitan Literasi Nusantara. Di sini kita bakal kupas tuntas dari nol, mulai dari anatomi hadis, sejarah kenapa hadis bisa dibukukan, sampai cara bedain mana hadis yang asli sahih dan mana yang ternyata palsu atau maudhu. Biar alurnya enak dan gak ngebosenin kayak baca teks kuliah, urutan bahasannya udah aku rombak khusus buat kalian. Jadi siapkan catatan dan yuk kita mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu memahami apa sih sebenarnya ilmu hadis itu. Dalam buku studi hadis karya Sri Widiati, ilmu hadis itu adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang hadis dari berbagai macam aspeknya. Di kalangan para ulama, ilmu ini juga populer disebut sebagai ilmu mustalahah hadis. Menariknya, ilmu ini tidak datang secara tiba-tiba. Di buku dijelaskan bahwa peletak dasar pertamanya adalah Az-Zuhri dari kalangan tabi'in. Nah, setelah era Az-Zuhri inilah baru bermunculan para penulis dan juga kodifikator hadis yang namanya masih kita dengar sampai sekarang, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Secara garis besar, para ahli membagi definisinya menjadi dua. Yang pertama, secara diroyah, yang kedua, secara riwayah. Secara diroyah, ilmu ini dipakai untuk membedah makna, aturan syariat, dan mencocokkannya dengan tingkah laku Nabi. Secara riwayah, fokusnya adalah bagaimana cara memindahkan atau meriwayatkan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW secara akurat. Pembahasan selanjutnya adalah anatomi hadis. Anatomi hadis ini disebut juga dengan unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Unsur hadis yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa adalah sandaran, tempat bersandar, atau sesuatu yang dipercaya atau dipegang. Kenapa disebut demikian? Karena hadis itu bersandar kepadanya. Secara istilah, ada beberapa pengertian. Yang pertama, istilahnya adalah berita tentang jalan matan-matan. Yang kedua, silsilah atau rentetan orang-orang yang menyampaikan hadis sampai ke teks utamanya. Jadi, sanad itu bisa kita simpulkan adalah rantai penutur atau riwayat dari orang yang membukukan hadis tersebut hingga mencapai Rasulullah SAW. Urgensi kedudukan sanad pada hadis adalah penentu utama keaslian atau periwayatan. Karena jika suatu hadis sanadnya kuat, maka ia dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun, apabila suatu hadis sanadnya lemah, maka ia statusnya adalah mardud atau ditolak. Unsur hadis yang kedua adalah matan. Matan ini disebut juga sebagai isi redaksi atau teks hadis. Matan secara bahasa adalah tanah yang meninggi, punggung jalan, atau tanah yang gersang. Secara istilah, ia adalah perkataan atau redaksi yang terletak di ujung sanad, yaitu sabda Nabi SAW yang disebutkan setelah keseluruhan sanadnya selesai dibaca. Jadi, matan itu bisa kita simpulkan sebagai materi berita atau isi teks hadisnya itu sendiri. Isinya bisa berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW
sahabat ataupun tabi'in. Unsur yang ketiga adalah rawi. Rawi ini disebut juga dengan sang pembuku hadis. Secara bahasa, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan, memindahkan, atau memberitakan hadis. Secara istilah disebut juga sebagai mukharrij atau orang yang mengeluarkan atau menampilkan. Jadi, secara kesimpulan, rawi atau mukharrij adalah orang yang menyebutkan periwayatan suatu hadis dan membukukannya ke dalam kitab hadis miliknya. Contohnya adalah Imam Al-Bukhari. Kesimpulannya, sebuah hadis yang utuh itu harus memiliki sanad dan juga matan. Hubungan ketiganya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena sanad itu berbentuk periwayatan para perawi-perawi yang menjadi penyangga bagi sebuah matan. Oleh karena itu, posisi sanad, matan, rawi, inilah yang menjadi penentu mutlak apakah hadis yang disebutkan itu sahih atau tidak. Tahu nggak sih, kalau hadis Nabi Muhammad SAW itu nggak cuma berupa ucapan saja. Di dalam studi kitab hadis, bentuk-bentuk hadis diklasifikasikan menjadi beberapa macam, agar kita bisa memahami dalil hukum secara tepat. Yuk kita bedah bareng-bareng poin penting dari bab bentuk-bentuk hadis ini. Yang pertama, ada hadis qauli atau hadis ucapan. Definisinya yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau ucapan. Ucapan ini bisa berkaitan dengan masalah akidah, syariah, maupun akhlak. Contohnya adalah doa Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Contoh lainnya adalah hadis tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat, yaitu tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran. Yang kedua, ada hadis fi'li atau hadis perbuatan. Definisinya adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, perbuatan beliau ini menjadi contoh teladan dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara' atau tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Contohnya adalah praktek tata cara sholat atau pelaksanaan ibadah haji langsung dari perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga adalah hadis takriri atau hadis ketetapan atau persetujuan Nabi. Definisinya adalah hadis berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Sikap diam ini dinilai sebagai bentuk persetujuan atau takriri yang sah menjadi dalil hukum. Contohnya, kisah para sahabat dalam perjalanan menuju Bani Quraidah saat perang. Yang keempat, ada hadis hammi atau hadis keinginan. Definisinya adalah hadis yang berupa keinginan, rencana, atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum sempat terrealisasikan. Menurut para ulama seperti Asy-Syafi'i, hadis hammi ini tetap disunahkan untuk dijalankan sebagai bagian dari sunnah Nabi. Contohnya, hasrat Nabi SAW untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura. Namun, beliau wafat sebelum datangnya bulan Asyura di tahun berikutnya, sehingga keinginan tersebut belum sempat terlaksana. Nah, yang terakhir ada hadis ahwali
atau bisa kita sebut dengan hadis hal ihwal. Definisinya adalah hadis yang berupa penjelasan mengenai hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup sifat-sifat kepribadian, keluhuran akhlak, serta keadaan fisik atau postur tubuh Nabi SAW. Contohnya, seperti riwayat dari Anas bin Malik yang menggambarkan kebaikan akhlak Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Serta riwayat lain yang menggambarkan bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan, paling tampan, dan paling pemberani. Nah, jadi itu dia 5 bentuk hadis yang wajib kita ketahui. Ada qauli, fi'li, takriri, hammi, dan ahwali. Dengan memahami kelimanya, wawasan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW jadi makin luas dan mendalam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu kodifikasi hadis. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. T.M. Habsyi As-Siddiqi, sejarah perkembangan hadis itu terbagi menjadi 7 periode utama. Yang pertama, periode masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Yang keempat, masa pembukuan dan pengumpulan hadis abad kedua Hijriah. Yang kelima, masa mentasihkan hadis dan kaidah-kaidahnya abad ketiga Hijriah. Yang keenam, awal abad keempat Hijriah hingga tahun 656 Hijriah. Dan yang ketujuh, tahun 656 Hijriah hingga sekarang. Sekarang kita mulai dari pembahasan pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Abad ini adalah abad di mana kodifikasi resmi hadis mulai dilakukan. Pelopor kodifikasinya itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, memprakarsai kodifikasi hadis secara resmi. Motif utama khalifah pada saat itu adalah yang pertama, kekhawatiran hilangnya hadis karena wafatnya para perawi. Yang kedua, keinginan membersihkan hadis dari hadis-hadis palsu atau bisa disebut dengan maudhu akibat pertikaian ideologi golongan sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, tidak adanya kekhawatiran hadis bercampur dengan Al-Quran karena Al-Quran pada saat itu sudah terkumpul utuh dalam mushaf. Seperti yang kita ketahui, mengapa pada saat zaman Rasulullah para khalifah itu tidak diizinkan untuk mengumpulkan hadis karena pada saat itu Al-Quran masih turun secara berangsur-angsur dan masih dikategorikan dengan belum lengkap. Selanjutnya, ulama pelaksananya. Khalifah memerintahkan gubernur Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin serta ulama besar lainnya seperti Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Di sini ada karakteristik pembukuan abad pada kedua, yaitu hadis dibukukan secara akumulatif atau belum disaring ketat, sehingga mencakup beberapa hadis seperti marfu, mauquf, dan juga maktub, serta masih bercampur dengan fatwa sahabat dan para tabi'in. Contohnya, kitab termasyhur pada abad kedua yaitu ada Al-Muwatta karya Imam Malik, ada Al-Maghazawi wal Siyar karya Muhammad ibnu Ishaq, dan yang terakhir Al-Musnad karya Imam Syafi'i, dan yang lain-lain. Selanjutnya, pembukuan hadis abad ketiga Hijriah, periode penyaringan dan petasihan. Karakteristiknya, ia disebut sebagai periode penyaringan di mana para ulama mulai memisahkan hadis Nabi dari fatwa sahabat atau tabi'in, serta memisahkan hadis sahih dari yang dhaif atau palsu. Kriteria dan ilmu rijal mulai dikembangkan. Kriteria ketat contohnya seperti tarikh rijal al-hadis untuk meneliti kejujuran, hafalan, dan keadilan para perawi.
pelopor hadis sahih pada zaman itu adalah Ishaq bin Rahawai, mendorong pembukuan hadis sahih saja, yang kemudian disempurnakan secara luar biasa oleh Imam Al-Bukhari melalui kitab Al-Jami' As-Sahih dan diikuti oleh muridnya, Imam Muslim. Keistimewaan Al-Bukhari memiliki hafalan luar biasa, keahlian meneliti perawi, serta penjelajahan luas selama 16 tahun ke berbagai negeri untuk mengumpulkan hadis sahih. Kitab utama abad ketiga ini, selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muncul kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah yang biasa kita kenal dengan Al-Kutub As-Sittah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir dari kodifikasi hadis pada abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Fokus ulama pada masa ini adalah mengumpulkan hadis-hadis dari kitab abad sebelumnya ke dalam kitab baru, kemudian menyeleksinya atau mengelompokkannya. Kitab sunan termasyhur pada abad keempat saat itu yaitu ada Al-Mu'jamal Kabir karya At-Tabarani, ada Al-Mustadrak karya Al-Hakim, kemudian ada Al-Sahih karya Ibnu Khuzaimah, ada Al-Taqsim wal Anwa karya Ibnu Hibban, dan Al-Sunan karya Ad-Daraqutni. Selanjutnya, kodifikasi hadis pada tahun 656 Hijriah hingga sekarang. Setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, pusat kegiatan hadis berpindah ke Mesir, India, dan pada masa akhir bergeser ke Arab Saudi. Metode kerja ulama pada saat itu yaitu menertibkan isi kitab, menyaring, menyusun kitab atau disebut dengan takhrij, serta mengompilasi kitab atau disebut dengan atrof. Jenis kitab baru pada saat itu ada kitab zawaid, mengumpulkan hadis yang tidak ada di kitab-kitab induk sebelumnya ke dalam satu kitab khusus. Contohnya kitab zawaid Sunan Ibnu Majah. Yang kedua, kitab jawami, mengumpulkan hadis dari beberapa kitab menjadi satu. Contohnya Jami'ul Jawami. Tokoh hadis pada periode ini ada Az-Zahabi, Ibnu Sayyidinas, Ibnu Daqiqil Id, Al-Asqalani, Al-Aini, dan juga As-Sayuti. Teman-teman, pernah mendengar istilah hadis mutawatir? Di dalam studi hadis, level ini bisa dibilang merupakan tingkatan hadis yang paling otentik dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mengapa bisa begitu? Yuk kita bedah tuntas apa itu hadis mutawatir, syarat-syaratnya, sampai contoh kitabnya. Nah, apa itu hadis mutawatir? Secara bahasa, kata mutawatir berasal dari kata al-taratur, yang berarti at-tatabu, atau berturut-turut, di mana sesuatu datang secara beriringan tanpa ada sekat. Secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat atau kebiasaan mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta, sejak awal sanad hingga akhir sanad pada setiap tingkatannya. Sekarang kita lanjut ke syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dinyatakan valid kemutawatirannya jika memenuhi syarat ketat berikut ini. Yang pertama, didasarkan pada panca indera. Pernyataan yang disampaikan oleh para perawi harus benar-benar hasil penglihatan atau pendengaran mereka sendiri. Yang kedua, jumlah perawi yang banyak. Jumlahnya harus mencapai kuantitas tertentu sehingga mustahil mereka berkompromi untuk berbohong. Ada beberapa pendapat ulama mengenai jumlah minimal ini. Yang pertama, Al-Qadi Al-Baqillani, minimal jumlahnya adalah 5 orang. Yang kedua, sebagian ulama minimal 20 orang. Yang ketiga, pendapat lain minimal 40 orang. Selanjutnya, syarat ketiga dari hadis mutawatir adalah adanya keseimbangan jumlah. Jumlah perawi yang banyak tersebut harus seimbang dan konsisten di setiap tingkatan lapisan, dari generasi sahabat, tabi'in, hingga seterusnya.
Sekarang kita masuk ke klasifikasi hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 jenis. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dengan redaksi atau lafal dan makna yang persis sama. Contohnya, hadis larangan berdusta atas nama Nabi. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis yang lafal atau redaksi di setiap riwayatnya berbeda-beda, namun memiliki satu kesamaan makna atau kesimpulan secara umum. Contohnya, hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Berbagai riwayat menceritakan doa yang berbeda-beda, tetapi semuanya sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setinggi-tingginya hingga terlihat putih ketiaknya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia adalah bagian dari urusan agama dan telah disepakati serta diamalkan secara mutawatir oleh umat Islam sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis mutawatir. Beberapa ulama secara khusus membukukan hadis-hadis yang masuk kategori mutawatir ini. Di antaranya, yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah, karya Imam As-Suyuti. Yang kedua, Qutf Al-Azhar, ringkasan kitab di atas oleh Imam As-Suyuti. Yang ketiga, Al-La'ali Al-Mutanasirah fi Al-Hadis Al-Mutawatirah, karya Abu Abdillah Muhammad bin Tulun Ad-Dimashqi. Yang keempat, Nazam Al-Mutanasirah min Al-Hadis Al-Mutawatir, karya Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Jadi, karena diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil berbohong di setiap generasinya, hadis mutawatir ini memberikan keyakinan ilmu yang pasti bagi kita dalam beragama. Menarik banget kan? Next kita bahas jenis hadis berlawanannya ya, yaitu hadis ahad. Nah, teman-teman semua, kalau di konten sebelumnya kita sudah membahas hadis mutawatir yang perawinya super banyak, nah kali ini kita bakal bedah pasangannya, yaitu hadis ahad. Berbeda dengan mutawatir, jenis hadis ini punya karakteristik unik dari segi jumlah perawi dan tingkat kepastian hukumnya. Yuk kita bedah bareng-bareng poin pentingnya. Apa itu hadis ahad? Secara bahasa, kata ahad atau wahid berarti satu. Berarti secara harfiah, khabar ahad adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Secara istilah, hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir. Jadi, mau perawinya 1, 2, 3, 4, atau seterusnya, selama belum menyentuh batas mutawatir, maka otomatis disebut sebagai hadis ahad. Nah, sifat hukumnya berbeda dengan mutawatir, yang sifatnya pasti atau qat'i. Kandungan makna hadis ahad ini memberikan pengertian zonni. Meskipun begitu, jumhur ulama sepakat, hadis ahad yang sahih wajib diamalkan dalam hukum syariat apabila syarat-syarat perawi yang terpercaya dan adil telah terpenuhi. Yang pertama akan kita bahas yaitu klasifikasi hadis ahad. Berdasarkan jumlah rawi pada setiap tingkatan sanadnya, hadis ahad ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama kita bahas yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, artinya intishar wa azzuyin, yaitu sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanad, namun belum mencapai tingkat mutawatir. Macam-macam hadis masyhur yaitu yang pertama, masyhur di kalangan muhadditsin.
Yang kedua, masyhur di kalangan ulama hadis dan orang awam. Selanjutnya, yang ketiga, hadis aziz masyhur di kalangan definisinya adalah yang keempat, aziz berasal dari usul izu. Yang kelima, sedikit atau jarang adanya, atau dari yang terakhir, ya azu di kalangan ulama Arab. Secara istilah adalah hadis yang perawinya kurang dari 2 orang dalam sebuah tingkatan sanad. Contohnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, yaitu, tidaklah beriman seseorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Yang ketiga, ada hadis gharib. Definisinya adalah secara bahasa artinya al-munfarid atau menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik pada sanad imamnya maupun selainnya. Nah, sekarang sudah makin paham kan? Jadi, kalau hadis ahad itu terbagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan jumlah perawinya. Masyhur itu minimal 3, aziz itu minimal 2, dan gharib itu cuma 1 perawi saja. Seru banget ya belajar ilmu hadis? Setelah ini, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, setelah kita tahu cara menghitung jumlah perawi, sekarang kita bedah kualitas keaslian hadisnya ya. Di bab ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik hadis sahih dan hadis hasan. 2 istilah ini sering banget kita dengar, tapi apa sih bedanya secara mendalam dan bagaimana cara para ulama menentukannya? Yuk kita bahas. Sebelum itu, yuk kita pahami dulu apa itu hadis sahih. Kata sahih secara bahasa yaitu sah, benar, sempurna, sehat, atau pasti. Ini adalah lawan kata dari sakim yang berarti sakit. Secara istilah, menurut para ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh perawi yang adil lagi cermat, dari perawi yang sama sampai akhir sanad, serta terbebas dari kejanggalan maupun cacat. Nah, berikut ini ada 5 syarat mutlak hadis sahih. Suatu hadis bisa menyandang gelar sahih jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, sanadnya bersambung. Tiap perawi dalam sanad benar-benar menerima langsung hadis dari guru di atasnya secara berurutan. Yang kedua, perawi bersifat adil, memiliki rekam jejak ketakwaan, menjaga martabat, beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan menjauhi dosa besar atau perbuatan mubah yang menodai kehormatan. Yang ketiga, perawi bersifat lobit, memiliki ingatan atau hafalan yang sangat kuat sejak menerima hadis hingga menyampaikannya kembali, atau mampu menjaga catatan kitabnya dengan baik. Yang keempat, tidak syadz, matan atau sanadnya tidak bertentangan dengan riwayat dari perawi lain yang tingkat kesegalannya jauh lebih kuat atau lebih banyak. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak berilat, bersih dari cacat samar yang tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis, meskipun secara lahiriah hadis tersebut tampak sehat. Selanjutnya, kita memahami hadis hasan. Secara bahasa, berarti sesuatu yang baik dan cantik. Secara istilah, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan lobit, tidak mengandung syadz, dan tidak pula terdapat ilat. Perbedaan utama dengan sahih yaitu, letaknya hanya ada pada kualitas daya ingat atau hafalan lobit perawinya. Hafalan perawi hadis hasan sedikit lebih rendah atau kurang sempurna dibandingkan perawi hadis sahih. Selanjutnya, ada pembagian tingkatan. Di dalam buku ini, membagi masing-masing hadis menjadi 2 kategori. Kalau kita lihat tadi dari hadis sahih, ada juga dari hadis hasannya. Dari hadis sahih yaitu hadis sahih lidzatihi,
Hadis sahih yang dengan sendirinya telah memenuhi 5 kriteria mutlak di atas secara mandiri. Hadis sahih li ghairihi, hadis yang asalnya berada di tingkatan hadis li dzatihi, namun derajatnya naik menjadi sahih karena didukung oleh jalur periwayatan lain yang sepadan atau lebih kuat. Selanjutnya, hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan yang memenuhi kriteria dengan sendirinya, di mana perawinya dikenal adil tetapi hafalannya kurang sempurna. Hadis hasan li ghairihi, hadis yang asalnya dhaif disebabkan perawinya yang belum jelas keahliannya atau banyak salah. Namun derajatnya terangkat menjadi hasan karena dibantu oleh adanya jalur periwayatan lain yang menguatkannya. Selanjutnya kita bahas tentang kehujahannya atau kekuatan hukum. Nah, hadis sahih hukumnya itu mutlak wajib diamalkan sebagai hujjah sesuai kesepakatan para ulama usul dan fikih. Hadis sahih dalam kitab Shahihaini memberikan kepastian hukum yang sangat kuat. Untuk hadis hasan, meskipun kualitas hafalannya di bawah hadis sahih, hadis hasan tetap sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syariat. Kebanyakan ulama ahli hadis maupun usuliyin menerima dan mengamalkannya. Jadi, kesimpulannya, hadis sahih dan hadis hasan itu sama-sama valid dan bisa kita jadikan pedoman hukum beragama. Bedanya cuma di tingkat kesempurnaan hafalan para perawinya saja. Keren banget ya ketelitian para ulama dalam menjaga kemurnian sabda Nabi. Setelah kita membahas tuntas hadis sahih dan hadis hasan yang menjadi standar keaslian utama, kali ini kita masuk ke bab yang gak kalah penting, yaitu hadis dhaif. Apa sih kriteria yang membuat sebuah hadis dikategorikan lemah? Dan apakah hadis yang lemah ini sama sekali gak boleh dipakai? Yuk kita bedah rahasianya. Apa itu hadis dhaif? Secara bahasa, kata dhaif berasal dari kata dhufun yang berarti lemah, merupakan lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Jadi, secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah atau tidak kuat. Secara istilah, menurut Imam Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualifikasi dari persyaratan hadis sahih maupun hadis hasan. Ciri utamanya ditandai dengan sanadnya yang tidak bersambung atau diriwayatkan oleh perawi yang tidak adil, tidak dhabit, mengandung kejanggalan, serta cacat. Singkatnya, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu atau seluruh syarat mutlak hadis sahih atau hasan. Tingkat kedhaifannya pun berbeda-beda. Bahkan beberapa kategori memiliki gelar khusus seperti hadis maudhu atau hadis syadz. Kita mulai pembahasan dari macam-macam hadis dhaif berdasarkan penyebabnya. Secara garis besar, ketidakabsahan hadis dhaif dikelompokkan berdasarkan letak titik kelemahannya. Yang pertama, berdasarkan gugur atau putusnya sanad. Yang pertama ada hadis munqati, hadis yang di tengah-tengah sanadnya gugur, seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berurutan. Yang kedua, hadis mu'allaq, hadis yang di permulaan sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang ketiga, hadis mursal, hadis yang gugur atau terputus pada akhir sanadnya, yaitu sanad setelah tabi'in langsung melompat ke Rasulullah SAW. Yang keempat, hadis mu'dal, hadis yang di tengah-tengah sanadnya gugur, dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang kelima, hadis mudallas, hadis yang disamarkan periwayatannya sedemikian rupa agar diperkirakan bahwa hadis itu tidak bernoda. Pengelompokan yang kedua yaitu dhaif karena cacat syarat adil perawi. Yang pertama ada hadis maudhu, hadis palsu yang sengaja dibuat-buat oleh seseorang lalu disandarkan secara dusta atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis matruk,
Hadis yang ditinggalkan karena hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, sedangkan perawi tersebut dituduh berdusta dalam pembicaraan sehari-hari. Yang ketiga, hadis mungkar. Hadis yang diingkari karena diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan menyalahi riwayat perawi yang terpercaya. Pengelompokan yang ketiga yaitu dhaif karena cacat kedobitan. Pertama, ada hadis mudraj. Hadis yang menampilkan redaksi tambahan pada matan atau sanadnya, padahal tambahan itu bukan bagian dari hadis asli. Kedua, hadis maqlub. Hadis yang terbalik, baik nama perawi pada sanadnya maupun lafaz pada matannya. Yang ketiga, hadis mutadarib. Hadis yang diriwayatkan dengan bentuk redaksi yang berbeda-beda dan saling bertentangan, namun kekuatannya sepadan sehingga tidak bisa ditarjih. Yang keempat, hadis mushaf. Hadis yang mengalami perubahan redaksi karena kekeliruan titik pada huruf matan atau sanadnya. Kelima, hadis muharraf. Hadis yang mengalami perubahan syakal atau harokat kata pada teksnya, sementara huruf-hurufnya tetap sama. Pengelompokan selanjutnya yaitu dhaif karena kejanggalan dan cacat tersembunyi. Yang pertama, hadis syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, tetapi isinya bertentangan dengan periwayatan orang-orang yang kualitasnya jauh lebih utama. Yang kedua, hadis mu'allal. Hadis yang dinilai sakit atau cacat karena ditemukan adanya cacat yang tersembunyi di dalamnya, meskipun secara lahiriah tampak bebas dari cacat. Pengelompokan yang terakhir yaitu dhaif dari segi matan. Pertama, ada hadis mauquf. Hadis yang disandarkan hanya sampai pada perkataan, perbuatan, atau takrir para sahabat saja, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Kedua, hadis maqtu'. Hadis yang disandarkan hanya sampai pada tingkatan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Ketiga, kehujjahan. Bagian akhir bab ini memberikan batasan penting yang dirumuskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mengenai penggunaan hadis dhaif. Syarat penerimaannya yaitu hadis dhaif diperbolehkan diamalkan dengan 3 syarat mutlak. Yang pertama, tidak keterlaluan kedhaifannya. Yang kedua, berada di bawah dasar amal yang dibenarkan oleh hadis sahih atau hasan. Dan yang terakhir, tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi kehati-hatian belaka. Ulama membagi menjadi 2. Ulama memisahkan menjadi amalan yang mesti ditolak dan amalan yang tidak mesti ditolak. Untuk hadis yang kedhaifannya sangat lemah, para ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja, yaitu yang pertama untuk fadhailul amal, yang kedua kisah-kisah, yang ketiga zuhud, yang keempat targhib wa tarhib, yang kelima ganjaran dan siksaan, yang keenam akhlak dan sopan santun, yang keenam peperangan zikir dan doa. Jadi kesimpulannya, status dhaif bukan berarti hadis itu otomatis dibuang begitu saja ya, selama bukan termasuk hadis palsu dan digunakan hanya untuk motivasi kebaikan. Hadis dhaif masih bisa kita ambil pelajarannya dengan syarat yang ketat. Keren banget ya. Sistem klasifikasi ini menjaga agar agama kita tetap kokoh dan tidak bercampur dengan kebohongan. Nanti setelah ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, setelah kita membahas tuntas hadis sahih, hasan, dan dhaif, kali ini kita masuk ke bab yang paling ekstrim dan krusial, yaitu hadis maudhu alias hadis palsu. Kok bisa ya ada orang yang tega memalsukan sabda Nabi? Apa motif mereka? Bagaimana contoh riwayatnya yang beredar? Dan apa saja langkah penyelamatan yang dilakukan para ulama? Yuk kita bedah tuntas.
Yang pertama, apa itu hadis maudhu? Secara bahasa, berasal dari kata wadha'a yadha'u, yang bermakna menggugurkan, meninggalkan, mengada-ngada, atau membuat-buat. Secara istilah, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengada-ngada dan dusta, padahal beliau tidak pernah menyabdakan, mengerjakan, ataupun menetapkannya. Sekarang kita masuk ke motif dan latar belakang pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis mulai muncul secara masif sejak masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan dan meledak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beberapa faktor utamanya antara lain, yang pertama, pertentangan politik dan ta'assub. Terdapat banyak riwayat palsu yang sengaja dibuat demi membagus-baguskan atau menjelek-jelekan golongan tertentu. Contohnya, selanjutnya, alasan yang kedua, musuh-musuh Islam. Oknum seperti Yahudi, Majusi, atau Nasrani yang menyusupkan teks palsu untuk merusak akidah umat dari dalam. Dan yang ketiga, para pendongeng. Membuat cerita fiktif biar menarik perhatian massa. Mereka kerap menerangkan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil atau siksa yang amat besar untuk perkara sepele. Contohnya, dan yang terakhir, sikap menjilat kepada penguasa. Memalsukan hadis demi membenarkan hobi atau menyenangkan hati raja agar mendapat hadiah. Pembahasannya sekarang yaitu cara mendeteksi hadis maudhu melalui matan. Para ulama menyaring hadis palsu lewat indikasi matan yang sangat logis dan ketat. Contohnya, jika isi hadis tersebut, yang pertama, kontradiktif dengan Al-Quran. Teks palsunya, anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 turunan. Fakta ilmiah Al-Quran, teks di atas bertentangan dengan kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 164 yang menegaskan, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, kontradiktif dengan hadis mutawatir. Teks palsunya, apabila diriwayatkan suatu hadis yang sesuai dengan kebenaran, maka ambillah, baik aku mengatakannya maupun tidak. Fakta ilmiah hadisnya, riwayat ini jelas palsu karena menabrak hadis mutawatir sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Kerusakan maknanya yaitu kandungannya bertentangan dengan akal sehat, asas kedokteran yang pasti, atau fakta sejarah. Pembahasan yang keempat dari pembahasan hadis maudhu yaitu kitab-kitab yang memuat tentang hadis maudhu. Para ulama muhaddisin berhasil mengompilasi dan mengumpulkan hadis-hadis palsu ke dalam kitab tersendiri agar umat Islam bisa menghindarinya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Kitab Al-Mabda karya Ishaq bin Bishr. Yang kedua, Kitab Ahwalu Yaumil Qiyamah karya Mujashi bin Amr. Yang ketiga, Kitab Kitabul Asrar wa Sirrul Iskar karya Muhammad bin Ibrahim. Yang keempat, Kitab As-Suruj wal Lijam karya Muhammad bin Hasan bin Duraid. Dan yang kelima, Kitab Al-Mukhtalif wal Mukhtalif karya Muhammad bin Thahir. Dan yang terakhir, kita akan bahas upaya penyelamatan hadis dari kepalsuan. Meskipun pemalsuan sejarah tidak bisa dielakkan, para ulama melakukan metodologi pembelaan yang ketat sebagai upaya penyelamatan, meliputi pertama, pembukuan hadis dan mengukuhkan derajat posisi hadis-hadis tersebut. Kedua, meneliti sanad atau silsilah jalur hadis secara mendalam. Ketiga, meneliti perawi hadis dalam menetapkan status kejujurannya
dengan cara menghimpun rekam jejak biografi para periwayat. Keempat, menetapkan kaidah-kaidah umum untuk mengklasifikasi serta merumuskan istilah-istilah ilmiah hadis. Dan yang kelima, pembentukan ilmu-ilmu hadis secara komprehensif. Melalui ketelitian para ulama, teks yang disusupkan demi kepentingan politik maupun dongeng fiktif bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya. Kebenaran ajaran Islam pun tetap terjaga murni hingga hari ini. Makanya, kalau dapat kutipan amalan yang bombastis atau janggal, saring dulu sebelum sharing ya. Teman-teman, dari lembar demi lembar buku studi hadis karya Ibu Sri Widiati ini, kita akhirnya belajar sebuah hal besar. Ilmu hadis bukan sekadar materi hafalan yang kaku di bangku perkuliahan. Lebih dari itu, ia adalah sebuah mahakarya metodologi ilmiah yang luar biasa dalam menjaga orisinalitas informasi. Melalui pemahaman yang utuh tentang kokohnya jalinan sanad, mendalamnya makna matan, dan ketatnya prasyarat para rawi, kita diajak untuk menjadi generasi yang lebih bijak, kritis, dan tidak mudah goyah di tengah derasnya arus informasi, atau bahkan disinformasi di era digital saat ini. Saya, Zahra Al-Fatami, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak bedah buku ini dari awal hingga menit terakhir. Sebelum video ini berakhir, saya ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar dari pembahasan komponen hadis tadi. Bagian mana yang menurut kalian paling membuka wawasan baru? Yuk kita diskusi di bawah. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe agar kita bisa belajar bareng lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya.